Siapa sih yang nggak kenal Borobudur? Salah satu situs warisan dunia UNESCO yang paling megah di planet ini. Tapi, kalau kamu pernah kepikiran buat liburan ke sana, pasti ada satu pertanyaan besar yang muncul di kepala. Lokasinya ini sekitar 40 km dari Yogyakarta. Benar-benar berdiri megah di tengah hijaunya pemandangan Jawa Tengah, Borobudur itu sebuah keajaiban. Skalanya yang luar biasa besar dan detailnya yang rumit itu, wah bikin takjub. Tapi, biar pengalaman kamu di sana maksimal, ada satu hal penting yang harus difikirin. Kapan sih waktu yang paling pas buat ngerasain semua keajaiban ini? Waktu di mana cuacanya enak banget buat jalan-jalan, nggak bikin keringetan, tapi juga nggak kehujanan. Nah, daripada kita cuma untung-untungan, kali ini kita bakal pecahin misteri ini pakai cara yang lebih keren. Kita pakai data dan sains. Oke, buat mulai investigasi kita ini, kita butuh alat yang pas dong. Nah, disinilah kita kenalan sama satu konsep kunci yang namanya kenyamanan iklim. Ini bukan cuma soal suhunya berapa derajat ya. Kenyamanan iklim itu lebih ke gimana perasaan kita secara keseluruhan pas lagi ada di sana. Apakah cuacanya bikin pengalaman kita jadi luar biasa? Atau malah sebaliknya? Nah, ngertiin ini tuh kunci banget buat ngerencanain liburan yang nggak bakal terlupakan. Buat mecahin kasus ini, kita bakal panggil 3 detektif ilmiah. Masing-masing ini adalah indeks iklim, ada TCI, THI, dan HCI, dan tiap-tiap dari mereka punya cara pandang yang agak beda buat ngukur kenyamanan. Coba kita dengerin satu-satu ya. Nah, di sini nih ceritanya jadi makin seru. Ternyata, 3 detektif kita ini nggak sependapat. Masing-masing ngasih rekomendasi waktu yang beda-beda. Jadi ini kayak teka-teki yang harus kita pecahin. Pertama, kita punya Indeks Iklim Pariwisata atau TCI. Nah, di grafik ini kita bisa lihat skor kenyamanan sepanjang tahun. Area yang skornya tinggi, yang di sini warnanya lebih adem gitu, itu nunjukin waktu yang paling pas. Coba kita lihat, bulan apa aja sih yang masuk kategori baik sampai sangat baik? Oke, hasil pertama keluar, TCI bilang waktu terbaik itu Juni sampai Agustus. Sip, catat dulu. Tapi jangan buru-buru mutusin, kan masih ada 2 detektif lagi. Lanjut, detektif kedua, Indeks Suhu Kelembapan atau THI. Nah, dari namanya aja udah jelas ya, indeks ini fokus banget sama kombinasi panas dan lembab yang kita rasain. Coba dilihat, area di grafik yang masuk zona nyaman itu di mana? Menurut THI, waktunya lebih sempit lagi nih, cuma Juli sampai Agustus. Rekomendasinya mulai ngerucut ya. Sekarang gimana pendapat detektif terakhir kita? Dan yang terakhir, ada Indeks Iklim Liburan atau HCI. Nah, yang ini lebih lengkap nih, karena dia juga ngitungin faktor curah hujan sama kecepatan angin. Coba lihat ya, periode nyaman yang ditunjukin, yang skornya paling tinggi, kayaknya lebih panjang ya. Dan bener aja, HCI ngasih rekomendasi lebih panjang, dari Juli sampai Oktober. Wah, jadi sekarang kita punya 3 jawaban beda. Ada yang bilang Juni-Agustus, ada yang bilang Juli-Agustus, terus ada yang bilang Juli-Oktober. Loh, jadi mana yang bener nih? Buat tentuin mana yang paling benar, kita butuh bukti pamungkas. Dan bukti terbaiknya itu bukan dari model iklim lagi, tapi dari perilaku orang-orang yang beneran datang ke Borobudur. Ini dia kuncinya. Lihat deh garis merah tebal ini. Itu nunjukin jumlah turis mancanegara. Kenapa ini penting? Soalnya, menurut penelitian, turis mancanegara itu yang paling sensitif sama iklim pas milih waktu liburan. Dan coba lihat, puncaknya jelas banget kan? Ada di bulan Agustus. Logikanya simpel kan? Indeks iklim yang paling akurat, ya yang rekomendasinya paling cocok sama kapan turis-turis yang pakai cuaca ini datang. Nah sekarang, ayo kita lihat angkanya langsung. Dan, ini dia momen ahahanya. Tabel ini nunjukin seberapa nyambung sih tiap indeks tadi sama jumlah turis. Coba fokus ke kolom pertama, yang turis mancanegara. TCI emang korelasinya paling tinggi tuh, 0,833. Keren! Tapi coba lihat HCI, angkanya juga tinggi banget 0,779. Dan dia punya hubungan yang lebih bisa ditebak sama dua-duanya, baik turis lokal maupun mancanegara. Ini yang bikin dia jadi panduan yang paling seimbang dan paling bisa diandelin secara keseluruhan. Oke, setelah nimbang semua bukti, sains akhirnya ngasih kita jawaban. Sekarang kita bisa dengan yakin nentuin kapan waktu terbaik buat ke Borobudur. Jadi, pemenangnya adalah Indeks Iklim Liburan alias HCI. Data dari kunjungan turis di dunia nyata udah ngebuktiin kalau indeks inilah yang paling jago nebak bulan-bulan paling nyaman buat liburan ke Borobudur. Jadi catat ya, ini jawaban finalnya. Kalau kamu pengen ngerasain megahnya Borobudur dengan cuaca yang paling enak, rencanain perjalanan kamu antara bulan Juli sampai Oktober. Terus kenapa HCI yang menang? Nah,
Ini penjelasannya keren banget. HCI itu unggul karena dia lebih sensitif sama faktor kayak curah hujan dan kelembapan. Ini tuh penting banget di iklim tropis kayak di Indonesia. Beda sama TCI yang awalnya dibuat lebih untuk iklim di Eropa. Oke, jadi apa aja nih pelajaran penting yang bisa kita ambil dari semua analisis data ini? Yuk, kita rangkum poin-poin utamanya. Intinya gini, data ini ngebuktiin kalau cuaca itu penting banget, apalagi buat turis dari luar negeri. Terus, kalau di tempat tropis, bukan cuma suhu yang penting, tapi juga kelembapan dan kemungkinan hujan. Nah, dengan info kayak gini, kita bisa ngerencanain perjalanan yang jauh lebih oke. Jadi ingat ya, waktu emasnya itu Juli sampai Oktober. Ada kutipan menarik dari penelitiannya yang nyimpulin semuanya. Intinya, kalau ada informasi iklim yang akurat kayak gini, semua jadi untung. Turis bisa siap-siap lebih baik dan gak salah ekspektasi, sementara pengelola wisatanya juga bisa ngatur pengunjung dengan lebih baik. Win-win solution kan? Nah, sebagai penutup, coba deh kita pikirin bareng-bareng. Di dunia yang cuacanya makin gak bisa ditebak kayak sekarang, kemampuan kita pakai data buat ngerencanain liburan itu bukan lagi cuma kemewahan, tapi udah jadi kebutuhan. Menurut kamu, analisis kayak gini bakal ngubah cara kita liburan di masa depan gak sih?